Iya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Greece FM. Good news for the family. Selamat siang, Gunsol di mana saja Anda berada. Senang banget saya Indi. Kembali hadir menjumpai Gunsolisme ya, menyapa Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Zona Bisnis. Seperti biasa di Jumat kita selalu ada Good News Healthy Friday ya. Informasi-informasi seputar kesehatan, baik secara fisik atau kesehatan yang lain. Kesehatan usaha mungkin ya, ada hal-hal yang bisa kita pertimbangkan. Dan mewakili Naturmat sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sama sapa dulu Pak Hartono yang saat ini sedang ada di mana Pak? Di Jakarta, Bu. Jakarta. Oke, tepatnya di mana sih Pak? Pak Ar? Di Kebayoran Lama nomor 7. Oke, ya 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 siap. Baik, kita mau berbagi apa nih Pak siang hari ini Pak Hartono? Kemarin kita telah berbagi tentang produk baru yang Mhm. organik ya, Bu. Dan Ya, kali ini saya betul. ingin membahas bagaimana menjalankan bisnis Natu Farm produk organik tersebut, Bu. Karena ini kaitannya Mhm. dengan kesehatan kantong ya, Bu. Jadi Benar. cukup penting lah. Iya, ini soalnya mungkin kita juga sebenarnya berbenturannya dengan banyak maraknya bisnis yang lain ya, Pak. Ada Ya, masih banyak tuh yang kayak multi level marketing ya juga ditawarkan di sana. Nah, bagaimana ya, kita mengupayakan itu banyak sih semuanya memang sangat menggiurkan dan itu membutuhkan effort ya, Pak. Semua yang semua. menjanjikan kebebasan finansial pun selalu ada usaha. Oke, Pak Ar silakan ini. Bagaimana ini? Ya, baik. Terima kasih pada Good News Family dimanapun berada. Selamat siang, salam sehat selalu. Ya bersama Natur Farm, ya, Naturmat, kita membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera. Ya, sehat tentu dengan produk-produk yang berkualitas, yang sehat, ya khususnya produk Natur Farm organik ini yang baru saja di launching, dan sejahtera karena apa? Karena kita juga mempunyai sebuah peluang usaha yang bisa juga Hmm. dijalankan oleh siapapun dan dimanapun. Nah, sekarang saya lebih mengkerucut ya Bu kepada Mm-mm. bagaimana menjalankan bisnis Natu Farm-nya. Tempoh hari Ya. kita banyak bicara secara umum ya, secara Mm-mm. umum bagaimana Kutus Family ingin memulai sebuah bisnis ya, ingin bersampingan supaya nanti bisa menambah income buat Income. keluarga. Mm-mm. Nah, kali ini sudah ada kendaraannya, sudah ada produknya dan Mm-mm. sudah ada juga sistemnya. Nah, kenapa kok Natu Farm ini menjadi salah satu pilihan bagi Kutus Family? Satu, karena memang eh, pendirinya sendiri, ownernya juga peduli kesehatan dan sudah Mhm. dibuktikan Ya. selama sekian puluh tahun ya tiga masih puluh tetap tahun ya, kurang lebih ya, Pak ya ya. tetap Mm-mm. tetap uh, sudah kelihatan buktinya tetap awet muda ya Bu, masih energik sehat ya. Ya, Jadi energik itu sudah yang penting. Mm-mm. betul. Jadi bukan sudah lagi bukan katanya dan segala macam, tapi sudah ada buktinya ya. Mhm. Karena Bu Nancy sendiri kan mengkonsumsi juga sudah cukup lama dan tidak Ya. putus-putus seperti itu dan dia sendiri sudah membuktikan. Nah, artinya memang sudah secara produk terbukti. Meskipun kalau secara ilmiahnya mungkin juga masih banyak hal yang kita lakukan, tapi secara empiris sudah ada Mhm. bukti-buktinya. Ya, ini sangat Ya. baik sekali ya. Dan memang yang kedua, eh, basis kita adalah dari sereal beras, Bu. Sereal beras ini Mhm. kita ambil karena apa? Karena salah satunya memang merupakan sumber lokal yang berlimpah. Ya. Ingat bahwa negara kita adalah penghasil beras nomor 3. Ya, Oh nah, ya. tetapi tetapi dalam proses pengolahannya, penyosohan dan segala macam itu banyak sekali nutrisi terbuang. Ya. Ya, meskipun ini saya sering ulang-ulang Bu, nggak bosan-bosan Mhm. kan untuk Ya, mengedukasi memang harus sih, masyarakat. Pak. Mm-mm. Betul. Ya, jadi bekatu itu sendiri Bu, itu berarti antara 8% sampai 10% Bu dari total beras. Mhm. Ya, Oh. tapi mengandung 60% dari total Mhm. nutrisi beras Bu. Ya. Berarti kalau bekatnya hilang, maka sudah pasti lebih dari separuh nutrisi hilang. Iya. Ini amat disayangkan. Kedua, Mhm. mata beras juga meskipun kecil, dia tuh lebih kecil lagi, Bu. Hanya Mhm. 2%. Embrionya itu cuma 2% kecil di ujung itu, Bu. Yang Mhm. bisa tumbuh akar, ya. Nah, tapi ternyata meskipun 2%, mengandung nutrisi 30% dari total nutrisi beras. Nah.
ya. Jadi kalau kedua kandungan utama di beras ini dihilangkan, ya tentu akan sangat berkurang ya Bu nutrisi yang kita Iya, konsumsi. betul. Jadi hanya sebatas kita mengonsumsi sumber karbohidrat lah yang kita sumber Iya. karbohidrat utamanya seperti itu. Meskipun ada Mm-mm. mineral juga sih, ya. Nah jadi ini menjadi salah satu peluang yang menarik. Kenapa? Karena sebenarnya sumbernya berlimpah dan ini Mm. produk lokal yang bisa kita angkat bahkan untuk bisa mendunia, ya Bu. Iya. Ini bahkan ada produk dari Malaysia Bu, itu Mm-mm. yang bahkan di Indonesia juga gencar sekali dengan pemasaran, ya berkatul juga dan Iya. bahkan mengklaim bisa menurunkan kolesterol, mengklaim seperti Iya. itu. Dan memang banyak sekali jurnal-jurnal yang memang bisa menunjukkan hal tersebut ya, manfaat dari berkatul banyak sekali. Ya, jadi Betul. satu kita perlu bangga karena kita ada produk lokal yang punya kualitas baik ya Bu, karena dari hulu ke hilir itu kita sudah bisa mengklaim secara proses organik Iya. ya karena sudah diaudit. Nah ini kenapa Bapak Ibu Business Family ya perlu membeli produk yang memang satu. Mute Pak, ke mute Pak Hartono. Suaranya ke mute Pak. Pak Hartono, suaranya masih ke mute itu Pak. Ya secara organik juga Suaranya tadi ke mute Pak. dan Boleh diulang Pak Hartono. Dari tadi Pak Har halo suaranya nggak kedengeran karena ke mute. Zoom-nya ke mute tadi. suara hilang Bu. I, tadi Halo, ke mute. Ke mute. Suaranya tadi ke mute. suaranya dengar? Ini sekarang kedengeran. Kalau tadi di mute sama Pak Hartono, kepencet mungkin. Halo, suara Ibu Sekarang, nggak kedengeran Bu? Sebentar. Halo, halo iya Bu, kedengeran? sekarang, iya sekarang dengar Pak. Tadi ke Sudah mute Ibu Pak ya. Hartono. Iya, diulang Pak sedikit Pak. Karena tadi tidak dengar. Suaranya Pak Hartono tadi yang Bu, ke mute. mohon izin ini kok suaranya nggak kedengeran ya Bu? Suara Ibu nggak kedengeran. Oh, oke. Lanjut aja Pak, lanjut. Halo, izin saya keluar masuk lagi ya Bu. Silakan, silakan. Bentar Iya, ya Bu. Sebentar, saya bentar. baik, Gun Soli kita tunggu ya. Kita tunggu dari Pak Hartono ya karena emang teknologi ya kadang seringkali kita ada keterbatasan tapi berharap informasinya tetap penuh tidak terbatas ya Gun Soli ya. Silakan kalau ada yang mau bergabung nanti Gun Soli ya boleh banget silakan bisa bergabung sesuai dengan tema atau Anda punya pengalaman-pengalaman yang sesuai yang kami bahas atau boleh juga kalau misalnya Anda ada pengalaman dengan konsum bekatul misalnya ya, silahkan pakai banget ya. Nah, sudah kedengaran lagi suaranya. Iya, Ya, silakan. Ibu. Mohon maaf tadi nggak ada suaranya. Yang tidak terdengar suaranya Pak Hartono, bukan punya saya ini. Kalau yang Iya, tadi, saya juga nggak mendengar sih. Oh, saya nggak dengar ya. Baik, baik. Tadi sampai mana ya, Bu? Oh, ini ya, Bu. Jadi memang karena saya nggak yang dengar, jadi saya nggak tahu Pak Hartono sampai mana ngomongnya. baik. Iya. Gini, Bu. Yang pertama, tentu kita kenapa Natufam di satu pilihan? Ya, Mm-mm. satu memang sudah terbukti secara empirik ya, Bu, dari Iya. ownernya Mm-mm. dan yang kedua memang eh, sumbernya sendiri kan berlimpah ya Bu di Iya, Indonesia. betul. Di Kita mengangkat Indonesia produk ya. lokal, Mm-mm. betul, sehingga bisa menjadi go internasional. Itu kita Yes. perlu dukung upaya ini untuk supaya kita bisa meningkatkan devisa negara. Ya, Mhm. jadi kalau kita mengangkat produk Natfarm ini juga menjaga devisa negara, Bu. Tidak import barang, ya Bu. Jadi Mhm. itu
juga punya dampak yang luas juga terhadap nanti Iya. juga petani-petani lokal yang kita bina. Itu Mm-mm. sangat dampak sosialnya juga besar. Nah, yang kedua tentu produk tersebut harus berkualitas, ya. Mhm. Dan produk Nature Farm ini kan juga yang terbaru ini sudah diaudit secara organik, Bu. Ya. Sehingga memang dari proses hulu ke hilir itu sudah Mhm. uh, sudah tersertifikasi. Nah, Mhm. jadi kita punya keyakinan ketika menjual karena yang paling penting memang pertama-tama adalah produk dulu. Produk berkualitas inilah modal utama kita. Nah, kualitas ini juga banyak hal yang bisa kita lihat Mhm. dari kandungan nutrisinya, dari mungkin packagingnya, dari sistemnya, dari tampilannya, dari Mhm. konsistensi, standarisasi mutu dan segala macam itu merupakan suatu uh, keunggulan produk, Bu, yang perlu kita jaga. Ya, kita bisnis kan Mhm. perlu konsistensi ya, Bu. Jangan Ya, sampai betul. bikin nasi goreng kali ini enak, besoknya keasinan atau kurang pedas gitu ya, Bu. Betul, betul. Kan tentu akan membingungkan konsumen. Nah, Natu Farm ini merupakan salah satu produk yang sudah terstandarisasi, yang sangat Mhm. baik sekali, ya juga mempunyai manfaat ya kesehatan, ya, Ya. karena bahan bakunya berkualitas. Bahan baku berkualitas, prosesnya berkualitas dengan baik, tentu hasil akan baik. Jadi Ya. utamanya sumbernya dulu baik, Mhm. prosesnya baik, maka hasil baik. Nah, Natu Farm memenuhi kesemuanya, baik dari sumbernya, ya kan, Mhm. karena memang dari sumbernya sudah sertifikasi organik, Bu, semuanya sudah Betul, diaudit semuanya udah ya. lewat proses ya, Pak Lalu ya. Mhm. prosesnya juga sudah disertifikasi, Bu. Mhm. Makanya bisa keluar logo organik saat ini di produk Ya. yang baru. Jadi itu merupakan sebuah jaminan mutu lah. Ya, Nah, betul. yang itu satu. Kedua, tentu kita sebagai pebisnis harus belajar tentang produk maupun target segmen pasar kita, Bu. Iya. Itu udah pastilah. Mhm. Bagaimana kita bisa menjual kalau kita tidak tahu siapa yang harusnya kita tawarin? Siapa sih segmen pasarnya? Nah, kalau kita lihat segmen pasarnya, memang Bu sebetulnya luas sekali, tapi kan kita bisa mengkerucutkan. Nah, Iya. mengkerucutkan ini tergantung kepada diri masing-masing. Mhm. Ya, contoh begini, kalau orang yang sudah mulai aware kesehatan, itu biasanya anak-anak, dewasa, atau orang yang senior. Misalkan gitu kan, Mhm. kita pertanyaan tersebut. Oh, senior biasanya nih gitu kan. Berarti ya udah, berarti sasaran yang kita tuju senior. Mhm. Tapi pertanyaan yang lain juga bisa begini, Bu. Kira-kira kalau makanan berkualitas ini dibutuhkan sejak usia muda atau dewasa atau senior? Mhm. Misalkan, oh dari kecil dong, dari balita misalkan. Berarti kita bisa tunjuknya ke balita juga bisa sebetulnya sebagai bahan makanan pengganti ASI misalkan, ya, atau tambahan suplemen lah untuk Mhm. menambah nutrisi buat anak-anak kecil itu juga Iya. bisa. Nah, Mhm. jadi kita bisa melihat dari berbagai sudut angle. Tapi kan yang mutusin kan bukan anak-anak, orang tuanya. Oh, berarti ke orang tuanya kita menjelaskannya seperti itu. Mhm. Nah, ini yang perlu kita pahami, diri kita ini cocok segmennya kemana. Ya, kalau kalau kemarin di Semarang setahun yang lalu kami terus terang lebih banyak ke senior, Bu, orang senior, Mhm. ya, atau orang-orang yang sudah punya masalah kesehatan, yang butuh lebih aware tentang makanan yang dimakan. Iya. Makanya kami lakukan dengan cek kesehatan, Bu. Kita Mhm. bundling dengan cek kesehatan, lalu setelah itu baru tahu, oh masalahnya ini segala macam. Ya, itu. Jadi kita memang harus tahu segmen pasarnya, Iya. lalu kita juga harus punya product knowledge. Product knowledge Ya, penting ya, Pak ya. produk knowledge penting sekali. Jadi Mhm. produk yang kita jual ini kita mesti paham apa sih produk yang kita jual. Oh, ada sereal beras merah, ada bekatul beras merah. Apa sih bedanya? Misalkan begitu ya. Mhm. Ditanya sama konsumen, aduh, nggak tahu Bu, sama-sama beras merah aja misalkan. Ya itu kan blunder jadinya. Ya. Nah, sereal beras merah itu adalah sereal yang menggunakan whole grain, beras utuh. Semuanya dipakai dijadikan serbuk, ya. Mhm. Kalau sereal bekatul ini dominannya di bekatulnya, Bu. 80% bekatul beras merah, baru 20% itu ada sereal whole grain-nya.
Jadi kandungan seratnya tinggi mana antara bekatul dengan sereal beras merah? Ya tentu tinggi bekatul, karena serat tertinggi kan memang ada di bekatulnya, Bu. Seperti itu. Nah, ini pengetahuan produk perlu juga kita pahami. Dari Mhm. mana kita belajarnya? Kan gitu pertanyaannya, Bu. Nah, untuk untuk informasi yang umum, yang secara garis besar perlu diketahui, kita ada websitenya, Bu, Oh, sudah naturfarm.co.id. deh. Mhm, mhm. Sudah ada websitenya. Itu ada Naturpedia. Itu berisi tentang informasi Hmm, tentang produk knowledge, di situ ada. Jadi kita memudahkan untuk nggak usah susah mencari searching-searching gitu ya. Karena ya. ada juga yang mengatakan bahwa beras merah tuh nggak bagus buat kesehatan. Ada juga, Bu. Jadi informasi di internet tuh luas sekali, banyak sekali, ya. Mhm, Jadi kita perlu bisa memilah-milah. Nah, paling gampang ya udah dari website officialnya Naturfarm, naturfarm.co.id, itu kita lihat di Naturpedia. Silakan dikunjungi nanti ya untuk bisa melihat di situ. Ya, nah ini untuk memudahkan bagi para Good News Family yang ingin jangan bisnis Naturfarm ini itu bisa dibantu, ya. Tidak perlu ada asistensi, tapi kita membuat sistem. Jadi sistemnya yang nanti akan menjawabnya. Seperti itu. Kalau misalkan belum jelas juga, mau ditanyakan, nanti bisa ditampung dengan layanan konsumen kami, Bu. Di situ ada mhm, layanan konsumen yang akan menampung dan nanti akan menjawab pakai WA. mhm. Lalu mau beli di mana? Distributornya di mana saja? Di situ ada juga nama-namanya. Jadi silakan website naturfarm.co.id itu merupakan salah satu support kita kepada para reseller ataupun yang ingin menjalankan bisnis Naturfarm. Apakah menjalankan bisnis ini harus full time atau part time atau sampingan? Semuanya bisa. Jadi tergantung tinggal kita yang menyelesaikan dengan kondisi kita masing-masing. Seperti itu. Ya. Oke, Jadi tadi kita perlu yakin dulu ya dengan produk yang kita yakin. jual. Betul. Yakin Mhm. dulu. Karena kalau kita nggak yakin, ya susah. Karena Iya, bermula dari diri kita sendiri. Keyakinan inilah yang betul. akan membuat kita berhasil atau tidak. Ketetapan hati, Bu, yang penting. Ketetapan hati, setuju banget. Terus positioning udah jelas ya Pak, memang makanan sehat ya, yang Iya, pasti makanan sehat. positioningnya ya. Makanan sehat. Positioning iya, segmennya Pak Ar tadi sempat bilang emang kayak broad gitu ya, kayak apa sih, luas banget. Tapi sebenarnya itu kita bisa bikin ceruk-ceruknya ya, bisa Betul, betul bikin sekali. em, siapa nih gitu kan. Kadang emang pasti gini Pak, seperti yang sering kita bahas ya, ada beberapa yang mulai atau start itu pasti kan putus asa dengan, "Yah kok kayaknya macet, jalan di tempat, diem aja, tetap aja nggak ngerti, tetap aja di-compare-nya sama produk yang berbeda." Ya, dengan well kayak taste-nya tuh sama Pak, mirip gitu ya, tapi harganya tuh jauh banget, ya nggak sih? Ini saya ngomongin tentang produk jadi ya, kayak yang sudah di second prosesnya gitu kan. Udah diolah sedemikian rupa, kemudian yang belum segmen ini bakalan comparing dengan produk yang secara tes itu nggak jauh lebih nggak dibilang tidak enak, enggak, malah justru enak gitu kan. Bahkan sama mungkin ya. Pak Harto mungkin bisa berikan pesan yang membuat semangat supaya konsistensinya berani gitu kan. Tidak Iya, semua orang berani konsisten dengan usaha nih Pak. Ya, iya, Pak Har boleh lanjutkan sih mungkin apa yang iya, ingin Bu. Pak Har. Baik, itu menarik, Bu. Mhm. Menarik sekali. Jadi, untuk menjawab tersebut, kita memang tadi segmennya, Bu. Segmen itu Segmen. memang kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita, Bu. Bisa Karena dibentuk, setiap orang kan, ya, bisa dibentuk. ya, artinya gini, kalau menurut saya, Bu, ya, menurut saya Ya. Mhm. pribadi, bahwa kita nyaman di mana. Kita punya link lebih dominan di mana. Tapi tentu harus ada korelasinya, Bu, ya. Misalkan begini, misalkan tadi yang saya sampaikan, oh saya waktu di awal lebih ke senior. Kenapa? Punya anggapan bahwa senior itu kan sudah mulai aware kesehatan, mulai menjaga lebih lebih hati-hati dalam makan dan segala macam, maka perlu kita berikan edukasi. Nah, tetapi Bu, pengalaman yang kami di Semarang tempo hari itu,
yang membeli lalu yang repeat itu ternyata tidak sebanding. Tidak 100% repeat, tidak Ya. 80% repeat, ya mungkin malah di bawah 50%. Nah, apa sebabnya? Karena memang pada dasarnya manusia itu pengen makannya enak, Bu. Lebih suka enak daripada nggak enak gitu, ya. Nah, jadi di sini kita perlu senjata berikutnya, Bu, tool marketing. Tool marketing, Bu. Jadi kita contoh begini, saya belum lama ini juga sempat waktu di komunitas senam itu ada prospek, ada seorang sales yang prospek, Bu. Dia menggunakan tool marketingnya apa? Tool marketingnya adalah dia menggunakan alat, dia menjual kesehatan, Bu, mid tumbler yang bisa membuat pH tinggi. Asumsinya pH tinggi itu sehat buat tubuh, gitu. Lalu untuk supaya memperkuat bahwa perlu ini, dia ada toolnya yaitu pH meter, Bu, yang ukur pH-nya. Oh, ada yang asam basah gitu, Bu, ya. Oh, pH 3 basah atau netral. Nah, nggak cukup itu, Bu, bahkan disuruh niup, Bu. Coba Ibu niup. Kalau Ibu cepat kuning, warnanya berubah kuning, berarti Ibu asam lambungnya tinggi gitu, Bu. Jadi ada faktor yang membuat menggerakkan orang rasa takutnya. Jadi orang itu ada dua penggerak, satu rasa takut, satu greedy-nya, Bu. Itu yang oleh marketing itu yang didorong. Nah, itu pula yang sebetulnya kenapa saya kembali banding dengan cek kesehatan. Karena bagaimana dia tahu perlu kesehatan kalau dia sendiri nggak tahu kondisi tubuhnya itu ternyata sudah kurang bagus gitu, Bu. Makanya kenapa saya pakai cek kesehatan. Kira-kira pemikiran dasar seperti itu. Nah, ini juga perlu dipahami oleh para reseller ataupun orang-orang yang ingin menjalankan bisnis natu farm ini, Bu. Iya. Jadi ini ilmu ini juga perlu. Nah, lalu bagaimana caranya untuk supaya yang tadi rasa tidak enak itu jadi enak? Nah, saya telah menemukan suatu tips yang sederhana tapi luar biasa sekali yang sebetulnya sudah saya temukan di Semarang, Bu. Wow. Tapi mulai saya gencarkan di sini. Ya, mulai beberapa saat ini saya sudah mulai gencarkan, ya. Yaitu apa? Yaitu adalah kita sampling, Bu. Oke. Jadi saat prospek kita samplingnya di depan prospek kita, itu langsung kita praktekkan. Contoh misalkan saya main ke tempat Ibu, ya, Ibu pernah minum Bekatul, Bu, misalkan. Sudah pernah belum? Saya udah pernah sering. Sering. Kalau Bekatul ya sering. Bekatul sering ya. Ya. Ibu konsumsinya gimana? Langsung diseduh gitu diminum? Oh, kalau yang saset sih Pak saya. Mata Ya. beras beda ya itu ya. Sama Mata kan? beras boleh, Bekatul juga boleh. Nah, itu. Kalau dulu sering Pak, waktu pertama-tama itu yang model apa itu udah coba semua itu, multigrain. Beda nggak sih Nah, multigrain sama yang Bekatul muatannya sama ya? beda. Multigrain kan Oke. multigrain itu biji-bijiannya banyak, Bu. Iya, Jadi iya, kalau iya. multigrain bijinya banyak. Oh, mungkin Nah, kalau yang ini belum sih. Kalau Bekatul murni itu belum pernah saya seduh. ya. Kalau saya di depan Ibu, saya akan buatkan buat Ibu, Bu, satu gelas, Bu. Saya akan Oke. ambil satu saset, kalau yang tergantung gelasnya sih, Bu. Kalau Ya. gelasnya yang cangkir kecil, itu ukuran yang produk lama tuh cukup satu saset. Tapi kalau yang gelas gede, yang sekitar 330 mili atau 300 mili, satu saset yang produk baru, organik. Oke. Ya. Lalu saya berikan satu sendok makan, ya. Ini untuk yang ukuran yang baru ya, Bu, yang ukuran baru Ya. yang organik ini. Ini Jadi jadi ukurannya kayak ready to drink juga ya? Atau ready to kita drink, Bu, nambah betul. nambah yang lain juga? Betul. Lalu saya tambah lagi ini, Bu, saya tambah lagi gula aren, satu sendok makan. Oke, berarti kita tambah sendiri ya? Nggak di Iya, tambah produk kayak gini. sendiri. Oke, baik. Lalu diaduk duduk air biasa, lalu terserah mau air hangat atau air dingin. Ya kalau Oke. air dingin ya aduk aja terus tambah air es terus gitu, Bu. Atau tambah es batu. Tapi kalau mau Kita air nggak hangat akan ya tinggal ngaruh tambah. kepada larutnya ya? Cara larutnya mungkin menggumpal segala macam nggak ya? Kalau air Enggak, Bu. dingin? Enggak. Nggak ya? Itu memang larut karena sudah saya buktikan. Oh, bisa Jadi larut ya? justru Nggak menggumpal justru ya? kalau air mendidih gumpal, Bu, susah. Oke, baik. Ini Jadi jadi.
Tapi jangan langsung banyak Bu airnya. Jangan langsung banyak, Dulu ya. dikit dulu diaduk dulu sampai rata, Rata kental, ya. tambah lagi dikit-dikit. Itu akan larutnya sempurna dan bagus. Nah, saya kasih ke ibu contohnya. Enak gitu. Wah, ini enak nih, Pak. Saya kemarin di di Tangerang ya, Bu, Tangerang Selatan di Pasar Gintung kan kebetulan lagi ke sana saya pengen mantau terus ketemu ada orang datang ya Bu, temennya salah seorang pemilik toko sana ngobrol-ngobrol terus saya kenakan bekatul, saya buatkan. Ibu sukanya apa? Dingin atau anget nih saya gitu kan. Karena dia sukanya anget, saya bikin anget. Pas dia minum, wah ini enak Pak. Ini apa? Ini bekatul Bu, saya bilang gitu. Manfaatnya apa? Saya jelasin manfaatnya, gitu kan. Nah terus kalau beli di mana ya di sini Bu, gitu kan. Saya tunjukkan yang kemasan lama Bu, karena ternyata kan di Tangsel tuh kemasan barunya belum ada. Saya tunjukkan kemasan Kemasan lamanya. lama mesti disendokin ukuran sendiri ya Pak? Enggak, satu saset juga dia sasetan. Oh iya iya baik-baik. Ya, Kalau satu ada saset juga itu sendokan ada juga ada. Ada satu juga saset sendokan juga ada. satu saset itu ada ukuran untuk gelas berapa gitu nggak Pak? Ada. Satu saset itu Ada. kalau yang lama 12 gram, kalau yang baru 20 gram. Oke, ya ya ya. Ya. Terus satu Nah, itu, terus saya heeh, bilang juga, Bu, kan saya mm-mm, juga bawa produk baru, Bu. mm-mm, Bu, ini juga ada produk barunya, Bu, yang baru launching, saya bilang gitu kan. Dia tanya, Pak, bedanya apa, Pak? Ya, bedanya kalau ini sudah ada logo organiknya, Bu. Artinya mm. secara eh, keterjaminan organiknya, karena sudah diaudit, ini lebih terjamin organiknya. Tapi ini juga organik, Bu. Kan saya nggak enak juga, Bu, karena di negeri orang, Bu. Kan saya nggak mau merebut lah istilahnya gitu, Bu. Nggak mau merebut pasar orang gitu, Bu. Tapi ternyata, Bu, konsumennya pilih yang Mhm. packaging baru, Bu. Oh, oke. Padahal secara harga, Bu, itu yang lama tuh harga cuma 35.000. Hmm. Tapi yang baru 49.800, Bu. Mhm. Tapi pilih yang baru. Iya. Nah, kan berarti apa pertanyaannya? Ternyata betul bahwa packaging juga pengaruh sekali, Bu. Mhm. Packaging pengaruh, terus cara kita menyampaikannya juga tepat, apalagi dia sudah mencobain, enak, cocok. Wah, ini bisa buat ini Pak, pagi hari gini-gini bisa buat dengan sarapan. Itu bisa banget, Bu. Ya udah tambah nyambung lah, Bu. Jadi Nah, begitu. betul. Pak, itu kalau didiemin beberapa saat nggak bakalan mengendap ya, Pak? Atau perlu diaduk lagi kalau misalnya kita tidak kalau setelah selesai dihidangkan harus selesai minum, habis minum begitu atau kita ditunda? Habis minum ya berarti. Iya, Bu, diaduk, Bu. Mesti diaduk. Mm-mm. Oke, Mesti berarti diaduk sih. dia mengendap ya berarti ya kalau misalnya nanti minumnya nanti pasti kan mengendap tuh ya. Harus Iya, diaduk diaduk. lagi. Mm-mm. Iya, aduk, aduk atau Pak, dikocok ini gitu. ada satu pertanyaan yang bergabung ini, Pak. Pertanyaannya Ya, bagus ya menurut saya. Selamat siang Pak Hartono dan Kak Indi. Mau nanya bagaimana tipsnya untuk membuat anak-anak remaja supaya suka dan terbiasa makan sehat. Terima kasih. oke, siap-siap. Nah, supaya terbiasa berarti kuncinya yaitu Bu, membiasakan. Oke. Ya, tak kenal maka tak sayangan gitu Bu. Mm, 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 Kenapa kok dia suka coklat? Karena waktu kecilnya kita kasih coklat Bu. Rasa itu termemori. Nah mm, kalau belum pernah dia nggak tahu memorinya tentang rasa bekatul gimana sih? Dia mm, nggak pernah tahu karena belum pernah terekam dalam otaknya. Nah kita sebagai orang tua adalah tugasnya apa? Mengenalkannya. Nah mm, pertanyaannya mengenalkan caranya kan mesti yang tepat Bu. Kayak tadi kan kalau mm, kita kenakan yang plain, wah nggak enak nih. Ya udah kita kenakan yang pakai rasa dulu. mm, Pelan-pelan baru dikenakan yang nggak pakai rasa. Seperti itu. Sama mm, halnya ketika minum jamu, Bu. Minum jamu itu kan nggak enak ya, Bu. Ada jamu yang beberapa yang pahit. mm, Tapi setelah kita semakin dewasa, semakin kita semakin besar, kita mengerti, oh ternyata jamu yang pahit ini punya manfaat kesehatan. Maka saya memberanikan diri untuk minum pahit-pahit itu, Bu. Dan sekarang terbiasa minum pahit. Minum jamu mm. udah biasa saya. Awalnya, wah, nggak enak gitu. Kalau bisa jangan minum deh. Ya, atau apa ya dulu yang saya juga nggak suka
ada juga waktu itu dikasih minuman yang untuk membersihkan peredaran darah, Bu. Waktu saya kecil, remaja itu harus minum, harus makan itu pakai apa ya, ayam direbus sama ada obat, obat sih, apa, ramuan Cina lah, ramuan Cina, Bu. Nggak enak sekali, Bu. Tapi saya dipaksa papa saya tuh makan ngabisin. Ya udahlah, dihabisin pelan-pelan itu. Ya karena Pak, ya kalau itu kan sistem paksa, Ibu. Dan itu kan nggak Betul. tiap hari, masih bisa lah. Mm-mm. Saya, semua saudara saya makan, Bu. Usia tertentu tuh makan itu, Bu. Untuk supaya Oh. melancarkan pembuluh darah. Mhm. Pakai apa sih lupa tuh? Saya lupa, saya itu sempat ingat saya. Ramuan itunya dari Cina itu. Nah, jadi untuk membiasakan kita perlu mengenalkan. Ya, Mhm. kedua, sebetulnya Bu, ketika kita menawarkan produk, ya, juga kita harus juga mengkonsumsi, Bu. Itu juga Oke. salah satu bentuk supaya kita bisa lebih meyakinkan. Mhm. Ya, kenapa? Kita kan kalau punya pengalaman, oh saya sudah pernah mengkonsumsi rasanya bagaimana, ya, oh kurangnya di sini kalau dibandingkan yang lain nih, tapi kan punya kelebihan juga di sini gitu. Kita akan lebih bisa menjaga dengan baik kalau kita sudah pernah mencoba. Oh sereal beras merah rasanya begini, dengan bekatul begini, dengan mata beras begini, dengan multigrain begini. Kita sudah mencoba, kita sudah tahu, maka kita akan lebih fasih menerangkannya. Meskipun mungkin yang kita konsumsi rutin cuma 1 atau 2 item, Ya. nggak apa-apa. Minimal kita pernah minum. Nah, itu juga Minimal salah satu pernah tip. minum ya. Jadi kalau Ya, misalnya kita udah pernah ngerasain itu kayak recall gitu ya. iya, Manggilnya ingatan tuh gampang gitu ya. Oh ya pernah. Enak loh betul sekali. ternyata. Gitu kan. Betul. Itu fungsi kerja otak begitu, Bu. Saya pernah, ya salah satu begini, karena itu kan kita harus masukkan memorinya dulu, Bu, baru bisa ingat. Makanya tadi untuk membiasakan gimana? Ya kasih memorinya dulu, cobain dulu. Mamanya buatin, kasih anak remaja. Jangan ya kasih di iklan TV ramen ini segala macam, terus bubble tea dan lain-lain. Ya akhirnya itu yang dites itu. Akhirnya terbiasa Itu itu, kalau kan itu enggak? request dari anaknya deh Pak kayaknya. Orang Ya, tuanya tapi kan karena sengaja iklan. kasih. Karena iklannya gencar ya, Iya Bu. karena iklan. Ya, Anaknya minta kayak gitu kan. Jadi ya udah atau mereka beli sendiri karena kan ini kan termasuk remaja ya. Jadi makanan itu iya. disediakan sama Temannya orang. beli ikut-ikutan ya, Bu. Betul. Ya, Kalau yang harus sengaja disediakan oleh orang tua ya makanan sehat ini berarti harus dikenalin ya Pak ya. Mungkin iya Pak isi Arta siapa. Nah, punya ide lain nih. Mm-mm. contoh gini, Bu. Contoh ya, Bu. Saya ingin coba Ibu bisa nggak membayangkan sebuah alpukat, buah Mm-mm. alpukat. Nah, Ya, Ibu bisa bayangin kan? Karena Ibu tahu kan? ya Sekarang coba betul. Ibu bisa nggak bayangin buah kiwi? Tahu juga Tahu karena juga ya, warnanya hijau ya, Bu. hijau Nah, rasanya sekarang asam. asam ya. Sekarang Manis, Ibu manis bayangin ada buah juga Pak. tangirin. Buah tangirin. Belum pernah. Tapi Nah, pernah baca. karena belum ada memorinya, Bu. Mm. Tangirin itu seperti Asam jeruk, bukan Bu. sih Pak? Tangerin bukan asam ya? Seperti jeruk. Dia jeruk. Oh Sejenis iya jeruk. iya, kirain kayak asam Jawa bukan ya? Tangerin Bukan, jeruk. bukan. Dia jenis jeruk, jeruk tangirin. Mm-mm. Ya, sejenis jeruk. Ya. Jadi kalau yang asam Jawa itu tamarin, Bu. Tamarin, Oh iya tamarin tuh. Iya 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 bukan iya. tangerin. Ya. Iya. Nah, itu kan ketika ada memorinya, maka kita bisa merecall. Mm-mm, mm-mm. Nah, memori itu juga itu kapan terbentuk? Itu sejak dalam kandungan sudah menerapkan memori, Bu, bawah Mm. sadarnya itu. Ya, yang dia dengar ini gambar mamanya rasain itu dia ikut rasain juga, ya. Cuma memang dengan ketika dia apa namanya? Dengan repitasi tadi, pengulangan-pengulangan itu dia akan lebih familiar nantinya. Mm. Jadi pembiasaan, ya, pembiasaan. Saya waktu dulu nggak suka cabai, Bu, pedesnya sakit apa? Dikit aja udah, wah pedas panas itu ya, Bu. Tapi karena coba lagi lama-lama levelnya naik juga, Bu. Mm. Level pedesnya. Saya sekarang bisa makan pedes, bisa, Bu, yang pedes juga. Kecuali kalau banget-banget saya masih belum bisa. Tapi udah levelnya udah lumayan tinggi lah. Kalau untuk karate mungkin udah ban merah kali, Bu. Udah sabuk merah saya. Atau hitam. Atau hitam. Tapi belum sampai dan gitu, Bu.
Belum belum dan sampai ya. dan Kalau saya belum. sempat hitam, terus sekarang udah turun ke hijau tuh Pak. Oh Karena Jo, saya turun. kalau pedasnya itu. Iya. Nah, ya menarik ya. Jadi, Karena dulu gimana saya Pak? suka diulang-ulang Bu. Wah, pedes kan makan tahu itu. Tapi ternyata ada nikmatnya juga Bu. Akhirnya itu keterusan Bu. Iya betul. Emang sih karena saya sih karena ada satu peristiwa dan ternyata mungkin bukan salahnya si si apa cabe atau sambal, cuman itu yang paling dekat dengan ingatan saya gitu ya. Padahal kemungkinan bisa karena keracunan, karena perut sakit segala macam kan. Tapi kayaknya saya mengkambing hitamkan si cabe itu. Sampai sekarang ya bersyukur mungkin levelnya pedas nggak terlalu tinggi. Saya masih bisa makan sih. Iya, Oke, ini menarik ya. Jadi memang kita mesti mesti dicobain dulu paling tidak untuk membangkitkan memori ya. iya, Kita harus iya, melakukan dulu dan mencoba dulu. Kalau untuk anak-anak tadi jawaban dari untuk Tiara ya. Untuk Tiara itu berarti adalah ya mesti dicobain ya kenalkan, Pak dari orang tua ya. dikenalkan. Iya, Sengaja dikenalkan. Ini enak loh. Mungkin kalau anak-anak apaan sih gitu ya. Berarti kasih aja produk jadinya dulu ya. iya, Produk jadi yang betul. mungkin mirip-mirip. Kalau mungkin dijawab enakan ini, enakan itu. Nah sudah orang tua yang mesti rajin-rajin repeat ya berarti ya. Tapi kalau misalnya anak-anaknya memang tidak dibawa, bukan tidak dibawa asuhan orang tua, jadi mereka tuh untuk makanan yang dikonsumsi karena mereka udah teenager ya, udah remaja, biasanya mereka kan memilih makanannya sendiri. Supaya mereka membangkitkan itu. Kembali lagi sih Pak, biasanya ke harga ya. Mungkin uang jajan mereka terbatas segala macam. Tapi memang kalau mereka mau kali ya Pak ya, lebih ke mau ya. Mereka ingin untuk hidup Iya, sehat. Ya, ingin iya, untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas supaya bisa apa namanya bisa melanjutkan segala cita-cita dan mimpinya itu hal yang baik untuk diingatkan juga ya biasanya juga ya Pak ya. Ya nggak sih? mm-mm, iya, Mm-mm. Kalau mereka mau mencapai cita-cita, otomatis butuh tubuh yang sehat. Nah, tubuh yang iya, sehat ya berarti harus konsum makan sehat gitu kali. betul Ya, sekali. ya. Mm-mm. Iya, betul. Oke. Nah, Uh-uh. tadi saya menggarisbawahi tentang harga, Bu. Ya. Yes. Kedua tentang produk turunan. Mm-mm. Saya sekarang menyadari, Bu, tidak harus produk turunan, Bu. Oh, oke. Nah ini. Kenapa? Mm-mm. Karena ternyata ini secara minuman juga enak, Bu. Ini nih Kenapa catatan produk bagus. turunan? Karena waktu itu kan bagaimana supaya orang tuh enak mencoba bekatul. Mm-mm. Ya, tapi ternyata kok bisa dibuat minuman enak, kenapa mesti susah-susah repot kita bikin macam-macam? Ini dia, jadi nggak perlu. Kalau memang itu tuh kan biasanya kalau kita jumpa dengan rasa bosan ya Pak. Kalau minuman rasanya mungkin bosan tuh jarang deh. Karena orang tuh selalu butuh minuman. Minuman yang berwarna. Selain air putih ya kan. Iya, Itu Gun Samli tetap aja dibuat minuman. Saya setuju sih Pak, betul. iya. Jadi nggak perlu Jadi, second proses ya. jadi yang paling instan gampang. Jadi Good News Family udah aja menjual sebagai minuman. Yang paling gampang. Setuju. Tidak perlu kursus masak. Ya meskipun kalau mau kursus masak ada di Naturmat juga bisa siap membantu. Produk-produk Bekatul siap. Teman-teman UKM Bekatul juga siap membantu seandainya mau Aduh, kalau belajar. ngomongin gitu saya jadi kangen itu lagi Pak, roti sisir, roti semir. Ah, Oke. lupa. Oke, Karena berikutnya jarang nanti banget. hadiah nanti semir ya, Bu. Open PO-nya tuh lupa terus tuh ya kalau mau Iya, iya. Boleh Bu seringnya nanti ya. di open PO aja nanti teman-teman nanti berkoordinasi dengan Bu Lucy kan udah tahu nomor kontaknya ya, Bu. Minimal ordernya berapa sih Pak kalau roti semir? Kalau boleh tahu. Ya, kalau bisa mah jangan ya 5 10 roti ya oke. 10 5 roti 10 kali Bu. roti, 10 roti ya. Satu paknya berapa Pak harganya biasanya? 10 roti itu berarti satu pak isi Eh, berapa sih Pak? roti semir kalau pas ada ya kalau pas di Naturmat ada itu nggak usah pakai minimal Bu, satu pun Hah? dilayani. Satu tetap Kalau pas iya bikin ya Bu. kalau pas bikin. Iya iya kalau pas bikin. Kalau Tapi pas nggak kalau ada order misalkan ya. kali ini nggak tahu nih, waktu minggu lalu itu PO-nya menu Bu, menu makanan Bu, makanan sehat. Iya. Jadi yang Karena yang sering katakanlah, ada itu di setiap Jumat ditawarin, nanti bakal ready di tanggal ini. Biasanya tawar, Pak, tawar oh bekatul. iya, iya, Yang itu rutin iya, tawar bekatul. iya. Oke, balik lagi nih Pak, saya pertanyaannya karena Selain itu
Kan ada UMKM Bekatul, Bu. Ya. Yang itu menurut saya tidak perlu nunggu ada, Bu. Artinya asalkan ada PO dan memang jumlahnya mencukupi, saya rasa mereka siap mengirimkan lah. Oh, nah Gitu. ini dia good Ya. news Afli. Ya, Nah, ya, jadi ya. kembali ke rasa ya, Bu. Yang tadi Ibu Mm-mm. bilang rasa udah jadi kejawab, ternyata buat minum enak. Terus harganya apakah mahal? Tidak juga, Bu. Sekarang begini hitungannya, Bu ya. Ini secara hitung matematika lah. Harga baru yang untuk saya ramatan beras itu adalah 33.500 harga Mhm. barunya. Katakanlah kalau ibu ingin Good News Family ingin murah menjadi reseller, maka cukup belanja 300.000, ada Mhm. diskon 15%. Oke. Mm-mm. Berarti harganya tidak lagi 33.000 tapi menjadi sekitar 30 ribuan, Bu. Mm-mm. Mm. 15 mungkin kurang ya, Bu. Coba saya hitung sebentar ya, saya hitung Ya, sebentar. boleh. Harganya berapa Ya, sih? Pak, ini jadi catatan bagus ini kalau ada di rekaman kita supaya mereka yang bergabung bisa mendengarkan juga ya, Sebentar Pak. saya hitungkan supaya langsung keluar berapa sih sebetulnya nominalnya kalau kita mau membuat minuman sereal ya. Mhm. Tadi harganya 33.500 dikurangin 15%, Mhm. ya. Ternyata hanya 28.475, Bu. Itu satu paknya isi berapa, Pak? 10 ya? Satu pak 10. Berarti satu gelasnya itu 2.800-an, Oh, itu 500. murah. Betul, murah. Murah kan, Bu? Tapi memang Di, untuk nambah tesnya memang mesti ditambah sendiri ya, Pak ya? iya, Madu, entahkah gula aren tadi yang disarankan. betul. Ya. Gula aren pun di Pastinya Naturmart juga blend. ada Mm-mm. tersedia. Yang organik juga ada. Setahu saya masih Organik. ada deh. Oke, organik itu dia yang cair atau yang model Serbuk, serbuk? serbuk. Oh, serbuk. Wah, Ya, ini enak kalau serbuk aman ya. Biasanya kalau yang kita tahu gula aren kan bentuknya apa namanya model batang cair. gitu ya. Heeh, Oh ya, betul. Heeh. batang ada, cair ada, serbuk ada. Oh iya, Mau pakai gula pasir boleh, gula batu boleh, silakan. Madu juga boleh. aren mungkin ya lebih enak ya. Aren Hmm, enak, Bu. Udah saya ya, coba. Tambah creamer lebih enak, Bu. creamer. Creamer. Oke, nggak sehat Memang lagi dong. creamer itu ada BTP-nya, Bu. Ada Hmm, BTP-nya. Tapi kalau seandainya buat yang sehat lah nggak apa-apa lah. campur di kopi ya, Pak. Ya, Campur di kopi nggak disarankan ya. di kopi ada, Bu. Saya pernah dengar dari Diskop Provinsi katanya kopi bekas itu ada nggak salah. Udah ada kayaknya. Cuman saya belum 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 trial nih. Kopi Mm-mm. apa yang enak? Apakah semacam kopi Indo Cafe Mm-mm. campurannya dengan Mm. bekatul Nanti saya atau coba, kopi Pak. tubruk? Ya itu kan mesti cari dulu, Bu. Kira-kira yang Mm. tepat yang enak gimana? Ya, Pak Hartono balik lagi tadi 33.500 diskon 15% kalau kita beli 10 kali ya. Berarti ya. Kalau beli 300.000, Oh, 300.000. Oke. ya. Mm-mm. Ini bagus nih Gus Noli ya. Jadi gift juga boleh. Kalau Anda mau bagi-bagi ya, itu jadi gift bagus daripada kita mikirin gift apa dong. Nah, itu tuh juga bagus nih kalau kita mau bagi-bagi di Ya. kelompok ya. Ada lagi, Bu, sedikit tambahan. Ya, silakan. Kalau kita lihat iklan Oreo, Mm-mm. dia menggrab remaja supaya Mm-mm. suka Oreo. Maka Mm-mm. dibuatlah cara makan Oreo yang unik, Iya, betul. dijilat, diputer gitu kan. Jadi Ya. sesuatu yang asik ya. Mm-mm. Nah, sama kita kita minum eh, Naturfarm pun bisa kita buat sesuatu yang unik, Bu. Betul. Ya, Disobek, dipromoin aja. bukan dibekukan, Bu. Mm-mm. Misalkan kita punya botol plastik ya, Bu, botol plastik tuh, ya, botol entah aqua yang botol aqua misalkan, Oh, ya, kemasan lah ya. kemasan lah ya, atau ya botol kosong yang Hmm? dibawa anak-anak kita, dituang, dikasih air, dikocok-kocok, baru diminum. Oh iya. Jadi take to Mm-mm. drink, di Betul. shake Ya. dulu, baru drink. Itu menarik, Bu. Shake drink gitu, shake to drink. Iya, iya, Seperti setuju. itu. Mm. Jadi kita bisa Bagus. tadi yang membiasakan itu dengan kita aktivitas lah, sesuatu yang menarik sehingga remaja itu
ayo gini, Mami punya sesuatu nih yang enak nih, tapi cara mengkonsumsinya mesti ada ritualnya dulu nih. Yuk kita sama-sama buka dulu. Nih Mami siapin ya masing-masing botolnya, coba dikasih tuang ke dalam ya. Nah, masukkan es batunya, masukkan airnya segini ya. Oke, tutup, kita shake dulu. Cek 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 cek, cek baru kita minum. Atau kalau Itu juga dibikin menarik jus juga bisa ya Pak ya? ya. Dibikin jus ya, dibikin jus campur campur sama buah gitu kan? Juga bisa ya Bisa, Pak? bisa Mm-mm. banget. Bisa banget. Apapun bisa deh Gun Somli kalau Anda sukanya jus, kalau Anda sukanya kopi, rasanya mungkin dicobain aja. Saya segala sesuatu saya cobain. Eh, saya dampingkan dengan minuman yang bisa saya minum, misalnya sama kopi, ya udah dijadiin satu gitu. Itu perlu dicoba ini. Kalau Betul. dilihat dari nilainya 300 itu tidak banyak Gun Somli ya. Karena kita bakal dapat 10 kali 10 ya. Dapat 100 produk kan, 100 aset ya. Bener ya? 10 itu kalau tergantung ya, Bu. Oh iya, Mm-mm. betul betul. Kali 10 betul. Ya, 10 kali 10 10 kali 100. 10. Betul. Ya, kalau kita beli 33.500 kali 10 Iya, kan, jadi iya, tiga iya. ratus tiga puluh lima ribu. Ya, kali 10 sudah. Diskonnya sudah Iya, merem aja karena kita bayarnya juga cuman segitu kan. Yang iya, betul. dilihat kan yang brutonya dulu ya, Pak ya. Baru Ya, dipotong kan. Nah, itu dia. iya, Udah betul. dapat Betul itu dulu, betul. visualnya. Mm-mm-mm. Nah, saran yang lain apa nih Pak untuk pembelian? Sebaiknya emang minuman ya. Paling gampang itu minuman Gun Soli ya. Betul, Bu. Paling Dapat gampang, paling 100 simpel, paling hari cepat. loh. Iya, 100 paling cepat. kalau minumnya 3 kali sehari ya. Ya udahlah kayaknya 2.800 kali 3 gitu kan. Masih murah. Iya. Betul, Jadi betul. sebetulnya image mahal itu jadi hilang ketika kita breakdown, Bu. Kita Bener. pecah kan, kita edukasi, kita jelaskan. Nah, ini jadi membuat semangat ya. Mhm. Apalagi yang kita usungkan sehat ya, Bu. Yes. Masa sehat ditawar-tawar gitu kan. Kita Mhm, mhm. enak aja yang nggak sehat aja kadang kita bayar lebih mahal, Bu. Masa yang sehat aja kita nggak berani kan gitu, Bu. Itu Ya. Gun Solia. Wah ini jadi catatan baik. Ini penting pakai banget. Ini kadang juga jadi ingatan baik buat saya. Saya jadi oh ya ya. Kenapa mikir ini itu? Ya sudah konsumsi bekatul aja. Ini saya jadi semangat juga nih Pak. Iya. Dan Ya, memang udah borong. kami sarankan, Bu, dalam mengkonsumsi itu kalau misalkan nanti divariasikan dengan katakanlah kacang-kacangan lain, dengan buah-buahan yang tadi di jus segala macam itu sangat kita sarankan. Kenapa? Mhm, Karena memang setiap tanaman itu kan juga punya khasiat, punya gizi yang berbeda-beda. mhm, Jadi saling melengkapi. Bahkan kalau saya pernah mendengar dari ibu siapa tuh yang pendiri herbal, mhm, Ibu Ning Herbal, Bu, mhm, itu mengatakan bahwa manusia butuh 7 warna, Bu, dalam konsumsinya sehari. Ya, 7 warna itu membuat kita punya nutrisi yang cukup mhm, karena bervariasi. Contoh misalkan eh, kalau yang eh, apa yang warna hijau banyak seratnya, Bu ya. Warna hijau, klorofil ya, Bu ya. mhm, Lalu yang warna lebih terang ada tomat warna merah, ada likopennya, mhm, di Kopen. ada beras hitamnya antosianin, Mhm, ya. Ada lagi bawang, alisinnya. Jadi lengkap, Bu. Nutrisi kita yang butuh lengkap. Jadi memang idealnya kita lengkap, Bu, konsumsinya. Jangan itu terus. Nah, jadi gerakan pemerintah yang saya ingat gerakan pemerintah yang ada yang namanya diversifikasi pangan ya, Bu. mhm. Tahun lalu digalakan pangan lokal di Semarang juga, seluruh Indonesia. Gerakan pangan lokal. Nah, supaya apa? Supaya jangan kita terfokus hanya mengkonsumsi satu komoditi, Bu. Mhm. Khususnya beras, ya. Tapi kalau saya bukan hanya beras, Bu, terigu juga, Bu. Jangan Oh, fokusnya ke pada beras dan terigu. ya. Kenapa? Karena ternyata bisa kok kita variasikan makanan kita, tidak utama pokoknya nggak melulu beras. Apalagi kalau kita sudah tahu tadi bahwa beras itu telah hilang nutrisinya yang kita makannya, Bu, beras putih itu lebih dari separuh. Karena yang mata beras dan bekatulnya sudah hilang.
ya. Jadi banyak alternatif lain. Kemudian terigu, kenapa juga perlu kita substitusi karena itu import tuh. Kedua, Iya. kandungan glutennya tidak semua orang bisa mengkonsumsi dengan baik. Ada yang juga beberapa orang yang alergi lah dengan gluten ya Bu, yang tidak bisa mengkonsumsi gluten. Ada beberapa yang sakit yang nggak bisa mengkonsumsi gluten sehingga perlu ada alternatif lain. Nah itu diambil dari pangan lokal. Pangan lokal tuh banyak, bukan cuma bekatul, ada juga singkong, ada juga ganyong, ya Bu, Garut, ada apa gembili, macam-macam lah. Ternyata banyak sekali. Dan jagung juga termasuk. Jadi ada 7 yang sering dikonsumsi, tapi sebenarnya lebih dari 7. Ada berapa puluh tuh nggak salah makanan lokal kita Bu, Ya, sebetulnya. Banyak itu. oke. Siap. Menarik. Pak Arni ada pertanyaan lagi, bolehkah? Silakan Bu. Ya. Pak Artono, apakah ada resep minuman sehat pengganti minuman-minuman yang lagi populer saat ini biar anak saya yang remaja bisa minum dan nggak selalu minum Bob itu gitu. Ya. Silakan ini Pak. Nah, baik. Ini Ini keprihatinan menarik sekali. mama yang punya anak remaja ini Pak. Iya. Saya terus terang, ini kalau resep yang udah paten ya Bu, Ya. yang itu saya namakan sari bekatul gula aren. Oke. Ya. Itu atau boleh juga mata beras juga boleh. Tidak harus bekatul, pokoknya serealnya Natur Farm lah. Karena Sereal. rasa-rasanya itu Harganya by mirip-mirip. the way lebih murah. Itu siap kayak ready to drink juga kan ya Pak? Sudah ada Ready to tesnya ya drink. kalau yang multigrain ya? Ya, ready to drink semua Bu. Tapi Nah, mungkin lebih jadi mahal ya Pak kalau multigrain ya harganya. multigrain yang paling mahal beras hitam Bu. Oke. Berapa itu Multigrain Pak? itu 45.800 kalau salah. Nah itu berapa saset itu 10 juga ya? 10. 10. Hmm. Tapi diskon 15% kalau beli 300.000. Jadi Mm-mm. kalau untuk supaya lebih irit sambil menyediakan persediaan di rumah stok ya Bu, Mm-mm. minimum 300.000 lah. Jadi kita lumayan dapat stok juga harga murah. Karena Ya. lumayan 15% diskonnya. Mm-mm. Syukur-syukur nanti ada yang teman nanya pengen nyobain, kita kasih harga normal Bu. Ada margin buat kita. Ada cuan. Cuan 15% ya. Ya. Nah, ini untuk resep ya, Bu. Ini terus terang kami di sini sudah coba juga bajigur. Mm. Bajigur sudah coba. Cuma memang untuk bajigur ini masih perlu proses untuk yang patennya lah. Tapi untuk yang tadi, yang mata beras tadi ataupun bekatul ataupun sereal lainnya, ya kecuali multigrain ya Bu, kan multigrain itu sudah ada manisnya sendiri, udah ada ukuran untuk gulanya. Mm-mm. Itu paling gampang, multigrain itu udah ada manisnya, tinggal campur aja, aduk-aduk udah enak. Nah, Ya. minuman apa yang enak nih menurut saya sih, nanti silakan dipraktekkan oleh Ibu siapa tadi yang nanya? Rosa. Ibu Rosa, ya. Nanti ke Naturmat kalau di Semarang belanjanya ya, itu nanti beli yang sereal mata beras saja dulu. Sereal mata beras yang warna hijau yang 33.500 tadi, ya. Satu saset nanti ditambah 1 sendok gula aren, Ya. tambah lagi 1 sendok creamer, diaduk. Udah itu enak itu. Oke. Pakai es boleh, anget juga boleh. Itu ukurannya sudah sedikit kurang seperti itu. Kalau mau pakai gram-gramnya 20 gram, terus itunya 20 gram, gula arennya atau 15 gram. Lalu untuk creamernya cukup 10 gram. Iya, iya, iya. Cukup itu. Kalau mau gram-gramannya. Tapi kalau misalkan gampang, sendokan aja, sendokan misalkan. Silakan. Kira-kira itu resepnya yang mudah-mudahan bisa menjawab, dan nanti mohon informasinya juga setelah coba gimana testimoninya, pengen tahu Ya, juga. siap. Iya, nanti saya tanyakan ya. Semoga nanti next bisa informasi yang disarankan Pak Har tadi rasanya kayak mana gitu ya. Ya. Masalahnya kalau untuk orang dewasa sih enak-enak aja sih Pak. Kalau anak muda tuh apa ini gitu kan. Kayak mereka tuh biasa banget gitu. Tapi nanti bisa dicoba, nanti ditanyakan kembali. Oke Pak Har, ini waktunya tiba-tiba sudah melejit di pukul 15. Pak Artana ada pesan semangat buat kami semua. Pesan semangat ya, jadi kepada Pak Good News Family di mana berada, never give up,
still keep going Mm-mm. ya, Oke, keep jangan going. menyerah, terus melangkah ya untuk lebih baik mencapai impian dari Good News Family Bu dimanapun berada. Nah, ini dia. Baik, Gus Soli, kami berharap apa yang kami hadirkan boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda ya. Mendatangkan satu apa namanya pencerahan buat kita semua dan juga boleh bisa menolong Anda untuk berbisnis. Akhirnya saya Indi Saya Hartono, satu untuk lagi Bu, Unisa Farm. izin, Ya, izin ya Bu. Berarti boleh nanti silakan. untuk yang bertanya kita ada hadiah buat mereka Bu. Ya, baik. Dua-duanya atau satu-satu nih, Pak? Dua-duanya kita kirimkan deh. Baik. Ya, Baik, jadi terima kasih. buat supaya yang lain biar ikut berpartisipasi. Ya. Siap, Tapi kalau Pak. banyak terpaksa diundi ya Bu. Kalau Iya, banyak kalau ada banyak 10 orang diundi. kita pilih Iya, nanti. nanti saya yang undi. Nanti saya pelit, Siap, Pak. Kalau 10 orang nanti yang dapat satu aja ya. siap Bu. Baik. Ya, saya dan Pak Artono undur diri ya. Untuk Good News FM, Ya. bisa looking for you at 94.9 Good News FM, Good News for the family. God bless. Thank you, Pak.